Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pada video kali ini saya ingin membawakan hasil analisa saya untuk tugas rumah profesi, yaitu tugas MIT ASPA 2 berjudul Analisa Rumah Profesi. Dengan saya memandu Andi Patrio Rashid Ambok Dale dengan NIM 60100121056 kelas 2C Arsitektur. Oke, kita lanjut. Di dalam video saya ini saya akan membagi dalam beberapa section atau sesi atau pembagian-pembagian yang dimulai dari 1. Pemilihan lokasi rumah profesi. Yang kedua, yaitu analisa lokasi site. Yang ketiga, besaran ruang dan kebutuhan ruang. Yang keempat, diagram, matriks, dan bubble, yaitu diagram bubble, serta block plan. Yang kelima, transformasi bentuk. Dan yang terakhir, denah rumah profesi. Oke. Lanjut. Di bagian yang pertama, yaitu pemilihan lokasi rumah profesi. Kita mulai dari penilaian site-nya. Jadi dari penilaian site ini kita pergi dulu ke ini. Jadi di sini saya mengambil lokasi yang pertama, yaitu di Tanjung Bunga. Jadi lokasi saya ini berada di Tanjung Bunga, yaitu alternatif site 1 berada di Jalan Tanjung Merdeka, Kelurahan Tanjung Bunga, Kecamatan Palake, memiliki luas 398 mm persegi, yaitu hektar, dengan kepadatan penduduk 150 jiwa, batas perimeter 81 meter, dan dengan panjang tanah 20 kali lebar tanah 18 meter. Berada dalam perumahan menengah ke atas dengan dekat dengan pinggir pantai Tanjung Bunga. Terletak berdempet dengan rumah yang lain. Kelebihan dari lokasi ini, lokasi yang dekat dengan pesisir pantai. Yang pertama benefitnya yaitu. Yang kedua, dekat dengan pusat kota dan memiliki kawasan hiburannya sendiri. Jadi di sekitar itu ada banyak hiburan-hiburan. Yang ketiga, yaitu keamanan yang cukup bagus dan keadaan yang damai. Jadi di sana itu tempatnya itu sunyi, damai begitu. Yang kekurangannya, daerah yang lumayan gersang dan panas, dekat dengan pantai. Gitu. Jadi di situ tuh panas karena dekat dari pesisir pantai. Jadi hawa panas yang diterima oleh sekitar lokasi ini itu panas begitu. Tingkat kepanasan itu tinggi. Dan yang terakhir yaitu dari kekurangannya, bentuk tanah yang agak miring, susah untuk dijadikan
dijadikan pembangunan. Oke, kita lanjut. Lokasi kedua ini saya mengambil di Royal Spring. Jadi alternatif site kedua ini berada di Jalan Royal Spring, Blok F5, nomor 10, Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Sumba Opu. Memiliki luas 356 mm persegi hektar dengan kepadatan penduduk 150 jiwa, batas perimeter 75 meter dengan panjang tanah 18 kali lebar tanah 20 mm. 20 meter. Sismos dari situasi dari rumah ini tuh berada dalam perumahan menengah ke atas yang masih dalam tahap pembangunan 60%, terletak di bagian ujung blok. Jadi di depan ujung blok, jadi di situ masih ada pembangunan. Hampir selesai, mungkin sudah 90% sekarang. Karena kemarin tuh kayak waktu saya pergi waktu saya pergi ke sana gitu, survei, di situ masih ada pembangunan, tapi ini tempat yang sangat bagus dan ini sangat cocok dengan kriteria tempat dan lokasi yang saya inginkan untuk rumah profesi saya, yaitu seorang model dengan keluarganya, yaitu bapaknya, ibunya, begitu, dan anaknya. Nanti kita jelaskan di kebutuhan ruang. Yang ketiga itu ada Nuri, yaitu alternatif site ketiga berada di Jalan Nuri Baru nomor 60, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mato Angin, memiliki luas 374 meter persegi atau hektar dengan kepadatan penduduk 150 jiwa, batas perimeter 80 meter dengan panjang tanah 20 kali lebar tanah 19 meter. Situasi dari lokasi ini berada di pinggir jalan raya, berjejeran di dekat rumah menengah ke atas, terletak dengan penjual bakso, yaitu Mas Bagong. Oh ya, tadi kita lupa yang tadi. Kelebihan dari tempat ini itu di pinggir jalan raya yang memungkinkan akses mudah dan cepat, berada di kompleks rumah kelas menengah, dan di tengah pusat kota, dekat dari bagian pesisir pantai. Kurangannya banyaknya polusi yang muncul dan timbul karena di pinggir jalan raya kurang adem dan sunyi dikarenakan sudah selalu lintas dan penjual sekitar. Jadi di antara tiga ini saya memilih Royal Spring tadi yang kita lihat tadi. Royal Spring saya pilih karena itu sudah sesuai kriteria saya, memenuhi apa yang saya butuhkan untuk rumah profesi saya. Mengapa? Karena itu adalah dalam perumahan yang cocok untuk model beristirahat, begitu sunyi damai, begitu. Di situ juga lingkungannya ramah begitu dan bagus, memadai, dekat juga dengan jalanan utama menuju ke kota begitu. Jadi jika ingin melakukan aktivitas ke kota bisa gitu. Oke, kita ke selanjutnya, yaitu analisa lokasi site. Jadi setelah saya memilih dan mendapat lokasi, saya menganalisa, yaitu analisis saya di Jalan Royal Spring, Blok F5, nomor 10, Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Sumba Opu, memiliki luas 356 meter persegi hektar dengan kepadatan penduduk 150 jiwa. Batas perimeter 75 meter dengan panjang tanah 18 kali lebar tanah 20 meter. Itu luas dari wilayah termasuk.
berdiri. Kondisi lahan sangatlah damai, sejuk, penuh pepohonan hijau, dan sangat strategis. Yaitu analisa dari saya ya, analisa singkat. KDB-nya itu 213, KLB-nya 074, RTH-nya 143, KDH-nya 25%. Dan untuk GSC dan GSB itu nanti saya sampaikan di Dena. Ada beberapa fasilitas yang berada dekat dari lokasi saat saya, yaitu pertama laundry premium ya, namanya premium. Dan kedua itu ada Masjid Al Hidayah, jadi ada tempat beribadah. Yang ketiga itu adalah Royal Mart, jadi ini tempat berbelanja ya, grosiran. Yang keempat itu adalah Resistance Store, jadi ini kayak toko kelontongan, itu ada semua ada gitu. Yang kelima itu ada Pharma Apotek, jadi itu ada apotek untuk membeli obat-obatan untuk kesehatan. Dan terakhir ada Sapana Sport Club, jadi tempat klub olahraga, karena ini model jadi itu menjaga tubuh, jadi dia suka gitu pergi ke tempat olahraga. Oke. Di sini juga saya mencantumkan atau memamarkan analisis pencapaian KESAI. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ada apa ya? Ada jalan untuk mencapai lokasi di set saya, karena ini hook di pinggir, di ujung, jadi ada dari beberapa arah gitu, 3 arah, dari depan, samping, dan belakang. Nah, ini rumah saya yang warna hijau, jadi ini pencapaian lokasinya. Nah, seterusnya analisis siklus matahari. Ini siklus matahari ya guys, siklus matahari dari menjelang pagi hingga menjelang sore, terbenam sore begitu. Jadi dari sini ya, sebelah kanan ke kiri. Setelah itu ada analisis kebisingan pada site. Jadi kebisingannya, jadi yang warna merah itu adalah tingkat kebisingan tinggi. Di sini kan, sini ada jalanan, tapi di sini jarang ada orang ya, kecuali orang yang punya rumah. Jadi di sini jarang ada pengendara yang lewat lalu lalang memberikan kebisingan yang sangat riuh piuh, tidak. Nah, di sini yang tingkat bisingnya rendah yang warna hijau itu adalah di samping rumahnya. Jadi orang-orang di sini tuh jarang ribut. Jadi saya pernah survei lagi, kan survei 3 kali. Yang pertama itu melihat tanahnya, yang kedua itu tanya-tanya kepada sales marketing dan Pak Sapamnya, dan yang ketiga itu adalah kayak melihat-lihat kegiatan para tetangga. Dan saya lihat situ sunyi-sunyi ada orang-orang semua di sana, itu kayak lebih pekerja, jadi pulang malam semua, dan anak-anaknya masih kecil tapi jarang main gitu. Jadi situ benar-benar damai, sunyi gitu. Yang di sini kita langsung ke konsepnya saja, yaitu konsep pencapaian ke site. Jadi di sini ada sudah penempatan ya guys, penempatannya ada teras, ruang tamu gitu. Itu sudah berikan di sini penjelasan bagaimana kita pergi ke ruangan-ruangan dari jalanan gitu. Kita lanjut lagi ke konsep siklus matahari. Di sini saya kasih di sini saya analisis panas yang kurang itu ada di samping kiri. Kenapa? Karena kan matahari dari kanan, jadi otomatis cahaya yang sangat keras itu atau sangat panas itu dari sini.
dari kiri. Nah, kalau di sini terbenam enggak juga. Kan di sini juga apa ya? Berdempitan begitu. Jadi udara masuk di situ sedikit daripada dari jalanan yang memiliki udara terbuka. Oke, kita lanjut ke konsep kebisingan pada site di sini. Oke ya, di sini ada zona privat, zona publik, dan zona semi publik. Di sini sudah saya bagi zonanya. Jadi bisa dilihat di sini yang mendapat banyak kebisingan itu di daerah zona privat. Ya, zona privat dan di mana ya? Zona publik. Oke, jadi ini agak meragukan ya guys. Seharusnya di sini privat itu di samping sini. Zona saya publik di samping kiri. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya dari existing kondisi yang ada di lapangan, site yang berada di Royal Springs sangat bagus dan siap pakai dalam hal pembangunan rumah dan rumah profesi dari saya. Oke, jadi ini udah pol bagus gitu, udah wede dengan gitu. Oke, kita lanjut ke besaran ruang dan kebutuhan ruang. Jadi ini agak susah saya jelaskan. Jadi sini ada tabel kebutuhan ruang. Jadi di sini ada ayah, ibu, anak, dan tamu. Oke guys, di sebelah punya jumlah poin 1 di sini biasa 1 sampai 2 karena saya di sini masih kurang gitu menerima tamu apalagi rumah baru. Begitu. Di sini ada skenario aktivitas pelaku, yaitu bangun seragam mandi WC bla 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 karena anaknya yang model. Jadi sini kayak ada beberapa kegiatan yang khusus gitu seperti fitting, menerima tamu, presentation look gitu. Ya, modeling live lah gitu, estetik. Oke, di sini kebutuhan ruangnya di mana dia sering memakai ruang-ruang yang mana gitu bisa dilihat di sini. Oke, kita terus karena waktu menunjukkan 16 menit. Oke, di sini ada asisten pribadi dan asisten rumah tangga. Jadi di sini ada 2 orang asing yang tinggal juga. Oke, maaf tadi gangguan sedikit. Kita lanjut lagi. Jadi di sini ada asisten pribadi yang tinggal untuk khusus si anaknya, yaitu si model. Nah, di sini ada kebutuhan ruangnya ya guys. Dan di sini beberapa ruang yang akan dia sering pergi. Sebaliknya juga dengan asisten rumah tangga untuk rumah begitu ya, kebutuhan rumah. Di sini ada jenis ruangnya. Di sini ada satu yang saya lupa dan ada yang saya lupa juga pisahkan. Itu ada gudang dan pantry. Di sini ada gudang dan pantry dan sini studio foto ya guys. Oke, lanjut. Nah, di sini kita lanjut di besaran ruang terhadap pelaku ya. Di sini ada nama ruangnya, si pelakunya, dan luas dari tempat tersebut. Oke. Kita lanjut. Di besaran ruang terhadap furniture, jadi ini adalah besarannya furniture terhadap ruang. Di sini ada beberapa, sudah saya list, begitu bisa Anda lihat, Anda pause baru lihat ya. Saya tidak perlu jelaskan karena ini sudah jelas. Sudah tertera. Sini juga ada besaran ruang terhadap aktivitas. Jadi aktivitas di sini tertera dari ruang-ruangannya. Begitu, di sini ada furniture dan pelaku. Jadi besar. Jadi berat dari aktivitas yang terjadi di ruangan tersebut. Jadi kita lanjut lagi di ruang terhadap aktivitas. Jadi sini adalah total dari besaran ruang yang terjadi, yaitu 135.000 mil
meter persegi. Oke, udah program doang. Oke, kita lanjut lagi ke diagram matriks dan bubble block plan. Jadi di anu saya itu ada beberapa Oke, jadi di anu saya itu di kebutuhan ruang itu ada ini ya, Anda bisa lihat sendiri. Oke. Di sini block plan saya itu masih apa ya, masih dalam masa tahap pembentukan begitu, jadi belum fixnya, tapi bubble-nya itu udah fix. Oke, transformasi bentuk. Jadi transformasi bentuk saya itu mengambil desain high heels. Jadi saya memetaforakan bahwa high heels itu adalah pijakan di tanah itu yang paling kuat. Jadi ada pondasi di dalam high heels itu, high heels boots ya. Jadi kuat, jadi high heels boot itu kayak bisa terbuat dari kulit, dari plastik yang keras, dari tebal. Anda kan dia itu kuat gitu dari luar untuk ke dalam gitu. Jadi saya metaforakan begitu juga. Jadi yang saya transformasikan itu adalah fasad ya, bentuk dari luar saya. Jadi bisa Anda lihat ini, bisa kita lihat miring ya guys, miring gitu kayak bentuk high heels walaupun nggak terlalu terlihat, tapi bisa gitu, ada lah bentuk heelsnya ya. Lanjut lagi di Dena Room Profesi. Jadi ini terakhir. Jadi di Dena saya itu di sini terlihat saya gambar di sini. Oh, tunggu dulu. Di sini kita dari sini lantai 1, ini lantai 1. Kita masuk. Dari sini ada 2 mobil cukup. Di sini sudah keluar, bisa pergi langsung ke ruang keluarga. Biasanya ini kayak member rumah begitu, keluarga dari yang punya rumah. Nah, di sini yang untuk tamu lewat dari depan gitu, melewati taman-taman yang indah gitu. Di sini ada taman, ada pohon. Di sini masih saya rencanakan apa, tapi sudah saya bentuk tempatnya. Nah, di sini teras, kita masuk ke sini dapat ruang ruang tamu untuk para tamu ya. Nah, di sini ada dinding sini kecil untuk menghalangi view, untuk mempersempit. Jadi kayak tamu itu tidak bisa melihat banyak. Nah, masuk di sini ada ruang tamu. Jadi kalau ada tamu yang bisa langsung ini, bisa langsung di sini. Jadi nggak perlu ke sini, nggak perlu ke sana, langsung di sini saja. Dan saya menyiapkan banyak lemari karena biasanya tamu yang datang itu kayak teman dari si model itu begitu. Jadi kayak teman modelingnya yang pergi ke rumah untuk foto-foto gitu. Di sini ada kamar mandi, di sini kamar mandi, dan di sini WC. Jadi di sini untuk BAB, buang air besar, dan ini juga untuk buang bukan buang air besar, buang air kecil. Di sini WC. Ini kamar mandi untuk mandi dan kayak skincarean, perawatan badan gitu ke sana. Kan sih ada shower dan ada bak mandi juga. Di sini kita bisa dapat ruang makan. Kenapa saya taruh ruang makan sini bukan ruang warga? Jadi bagi saya ruang warga itu lebih semi publik begitu. Cuma lebih harus menyamankan diri. Jadi kayak harus membedakan atau memberikan jarak dari tamu begitu, stranger.
Apalagi kalau saya dulu di rumah, saya merasakan kalau ada orang yang masuk ke ruang keluarga itu, orang lain itu kayak apa ya, kayak kurang nyaman loh. Jadi saya taruh di sini, tapi tetap open space karena saya suka rumah yang open space supaya udara banyak, nggak seset di rumah, yang nyaman. Tuh, ada jendela, sini jendela besar, 3, di sini jendela kaca full. Di sini ada dapur, dan ini kayak minibar tapi tetap dapur juga fungsinya. Di sini tadi kan ruang keluarga sudah saya jelaskan, ada TV, tempat duduk yang bisa dilipat menjadi memanjang seperti tempat tidur, dia bisa nonton rebahan begitu kan, rebahan sambil nonton. Di sini ada juga 10 kursi di tempat ruang penuh ruang makan. Kenapa saya taruh banyak? Untuk para tamu meeting gitu. Jadi di tempat tamu meeting itu ada, di sini saya menambahkan ruang meeting gitu ya. Ruang meeting, ruang meeting, di sana ruang meeting. Kenapa ruang meeting? Karena si model ini perlu melakukan transaksi dulu begitu kepada kliennya, kepada manajer atau ingin collab begitu dengan model lain. Nah, di sini tempat pertemuan. Jadi dari ruang tamu ingin lebih privat ke pekerjaan ya, ke pekerjaan. Nah, kita pergi ke sini gitu. Juga kalau sudah meeting tuh dikasih makan gitu guys, gitu. Kalau Indonesia makan dulu gitu kan, enak kalau makan. Nah, kita masuk di sini, sebenarnya itu ruang gym, cuma maaf Bu, saya tidak tahu simbol-simbol atau notasi dari alat-alat gym, jadi saya belum kasih sekarang. Nah, untuk kita lanjutnya, ini ruang gym saya buat untuk model menjaga tubuh. Jadi kan model itu harus menjaga tubuh dan sehat ya, kelihatan fresh from the oven saat photoshoot. Jadi harus menjaga diri, menjaga tubuh, menjaga mental gitu ya. Jadi harus sering-sering melakukan hal yang sehat. Di sini dapur kotor ya guys, dapur kotor di sini. Itu dapur besar, di sini tempat masak-masaknya. Nah, di sini tuh ada kayak tempat makan mini begitu. Nah, di sini tuh tempat laundry beserta tempat setrika. Jadi saya sambung di sini juga ada setrika, di sini tempat setrika. Di sini mesin cucinya begitu, washernya dengan dryernya, pengering dan pencuci di sini ya, dua menjadi satu. Di sini ada tempat setrika gitu. Jadi di sini gantung-gantung baju setrika di sini begitu, untuk orang di rumah, kecuali semodel. Nanti semodel ada di atas. Sini ada ruang tamunya tadi, yang WC-nya, jadi nggak perlu keluar lagi. Di sini ada gudang kecil, saya tambahkan di bawah tangga gitu. Jadi gunanya si tangga itu, di bawahnya itu ada lemari untuk gudang. Di sini ada tempat baca buku, yaitu meja bundar begitu supaya lebih dinamis. Di sini ada teras belakang, tempat lebih chill daripada teras di depan. Di sini kita tempat duduk, banyak tanaman-tanaman, tempat ngopi begitu ya, ngopi-ngopi bapak di luar untuk lihat pemandangan. Di sini saya tambahkan kayak pijakan-pijakan bundar di sini. Di sini misalnya saya mau kasih gazebo begitu, tempat duduk-duduk alami-alami supaya terasa jungle vibe gitu. Di sini ada pot bunga khusus ya untuk kebun-kebun. Di sini ada kolam ikan. Di sini ada pijakan yang bentuk segi panjang. Di sini tadi saya belum pastikannya, tapi sudah saya buat. Tanaman lagi, ini pohon ya, pohon. Ini pagar ya guys, ini pagar kaca, pagar beton baru ada kaca di atas. Ini di sini. Yang di bawah sama samping kanan. Kalau yang kiri dan di atas itu tembok karena ada rumah di sampingnya. Ini rumah tetangga. Oke, kita menuju ke lantai 2. Dari sini tangganya ke sini, dari sini tangganya naik ya, naik. Nah, kita sampai di lantai 2. Sini lantai 2. Lantai 2 itu belum saya isi
tapi kamar dan model itu sudah saya kasih gitu ya. Jadi semua model ini harus cantik. Kenapa? Karena biasanya itu model foto-foto di kamar gitu. Sebenarnya rumahnya ini harus full set cantik, menjadi spot fotonya. Di sini saya kasih studio foto sendiri untuk from home gitu, influencer model begitu. Dan rumah profesi jadi memiliki spesifikasi begitu pada ruangannya. Kenapa dibilang rumah profesi model? Karena di sini ada studio foto untuk foto-foto model gitu. Di sini juga, di sini kamar ART ya guys, dan di sini kamar asing pribadinya. Kenapa besar? Kan dia itu kayak seperti manajer juga, jadi ada kayak ruang komputernya begitu di dalam kamarnya. Di sini ruang wardrobe, kenapa saya dekat dengan pasien pribadi? Supaya pribadi kalau disuruh ambil baju tuh bisa langsung ke ruang wardrobe. Wardrobe ini yang penting juga, karena wardrobe ini walaupun kecil, disinilah jantung modelnya. Kan di sini baju-bajunya gitu, sepatu-sepatunya. Disinilah semua outfit yang diperlukan begitu. Jadi kenapa harus dekat dengan asisten pribadi, kalian harus dekat dengan studio foto begitu. Karena bukan studio foto jadi di bawah begitu, saya ingin di atas supaya uh, lebih ke public sih, tapi ini service ya, karena ini tempat kerja gitu. Jadi semua orang yang ingin kerjanya bisa masuk ke sini jika sudah melalui transaksi di ruang meeting begitu. Jadi bisa langsung naik gitu, makan dulu ya baru naik. Oke, di sini ada pantry kecil, jadi untuk orang yang capek dalam studio foto itu bisa pergi makan-makan di pantry, jadi nggak perlu kotor-kotor, ambil makanan yang udah disiapkan di dapur kotor, naikkan ke pantry. Tuh, jadi ada RT-nya sini melayani gitu ya. Di sini ada kamar mandi yang besar. Kenapa? Kan di sini bisa kayak banyak orang itu bisa masuk dua. Tapi kalau orang yang tahu ya kan. Tapi di sini tenang, di sini ada juga WC ya, jadi 2 WC. Cukup untuk para staff-staff yang bekerja di studio foto si model. Di si model aja itu punya WC sendiri guys, jadi nggak perlu keluar-keluar. Di sini ruang kamar orang tuanya. Di sini ada WC-nya sendiri juga, WC tersendiri. Saya kasih orang tuanya itu yang mendapat balkon. Kenapa? Supaya bisa memantau kegiatan di luar gitu kan. Pulang malam bisa dia lihat langsung marahi gitu, turun atau tunggu di tangga sebelum masuk di kamarnya. Itu bagus kan. Karena kehidupan model itu kayak begitu ya guys, nacikal. Oke, di sini ada balkon satu ya, jadi orang yang kerja di situ jika merokok gitu langsung keluar gitu. Area larang rokok dalam rumah ya guys, jadi harus di bagian di luar bangunan gitu. Bisa di sini langsung sabi rokok gitu ya. Di sini ruang kosong. Kenapa? Kan di sini bisa ditaruh barang-barang si model, packagingnya, tempat fitting. Di sini bisa tempat fitting, jadi kan wardrobe-nya di sini kan sempit, dia keluar sini. Ini bisa untuk acara-acaraan begitu. Ini tempat luas sebenarnya sih, mau jadi info ya, terusin ke sini supaya ada view dari bawah ke atas di ruang makan, jadi lebih estetik. Cuman nanti pusing dengan penempatan kolom praktisnya dan kolom utamanya, jadi saya kasih di sini lantai saja ya guys, lantai untuk ruangan serbaguna. Ruangan yang sebenarnya rumah harus memiliki ruangan yang begini kosong saja gitu ya, ruangan serbaguna. Jadi kayak ada sunatan di rumah begitu, atau sudah punya anak dan hamilan begitu, dan mau hakikat kan ada ruang kosong di sini tempat untuk acaranya bisa gitu sabi ya kan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga videonya terlalu panjang, bisa dimengerti oleh semua orang, dan terutama untuk ibu dosen, ibu Suci. Maaf jika memiliki banyak kekurangan bu, maaf banget. Sekian materi yang bisa saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat begitu ya. Terima kasih untuk waktu, tempat, dan kesempatannya kepada Bu Suci untuk saya. Ya mungkin itu saja ya Bu. Maaf jika terlalu banyak
hal-hal yang sangat kurang dari saya Bu, tapi hanya itu bisa saya deliver, bisa saya sampaikan dari diri saya. eh, Bila bisa mengerti kalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu.